Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 1001 bersama Pak Adi. Oke, anak-anak kelas 4 semuanya, kali ini kita akan belajar daur hidup hewan. Masih di tema 6, cita-citaku untuk penguatan IPA ya. Jadi untuk daur hidup hewan, kita lihat di sini gambar pertama sebagai petunjuk ataupun pembelajaran yang akan kita pelajari. Di sini ada ayam. Nah, daur hidup dari ayam itu berkembang dengan cara yang namanya bertelur ya. Dan ada akal ayam di dalamnya. Nah, setelah dirami, ayam menetas menjadi anak ayam, sehingga anak ayam ini akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Singkatnya adalah seperti itu. Nah, untuk mempelajari daur hidup hewan lebih lanjut, kita akan masuk ke dalam materi. Oke, langsung saja ya kita perhatikan dengan seksama. Oke. Di dalam daur hidup hewan tentunya ada yang namanya pertumbuhan dan juga perkembangan pada hewan. Nah, pertumbuhan sendiri adalah kita lihat pakai pointer ya. Nah, pertumbuhan adalah proses perubahan dari kecil menjadi besar. Nah, untuk pertumbuhan atau tumbuh sendiri itu adalah proses perubahan dari kecil menjadi besar yang meliputi pertambahan ukuran, baik volume, bobot, dan jumlah sel. Nah, ketika kecil menjadi besar, itu merupakan pertumbuhan. Sedangkan untuk perkembangan adalah perubahan sel menuju keadaan yang lebih dewasa. Ini lebih ke perkembangan atau keterampilan yang dimiliki ketika masih kecil, tidak bisa atau belum memiliki dewasa, ada perkembangan, ada perubahan yang memiliki keterampilan seperti itu ya. Seluruh contoh saja ya biar lebih paham. Nah, katakanlah ayam ketika masih kecil tentunya dia belum bisa gesit, jalan ya, bisa lari. Tapi ketika ayam besar itu maka bisa berlari. Ada perkembangan di situ. Tubuhnya dari kecil besar, untuk perkembangannya sudah bisa mencari makan sendiri, ya, tidak induknya, itu merupakan sebuah. Nah, ketika untuk manusia ya ketika kecil masih jalan, bisa membaca atau menulis ya. Ketika sudah besar, sudah dewasa, sudah bisa menulis, sudah bisa berlari, nah itu termasuk perkembangan. Oke, lanjutkan ya. Seluruh makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan memiliki tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan masing-masing dalam kehidupannya. Hewan mengalami daur hidup. Daur hidup adalah seluruh tahapan yang dialami oleh makhluk hidup dari kecil sampai dewasa. Ada hewan yang dari kecil sampai dewasa bentuk perubahannya tidak berbeda, seperti ayam, dan ketika sudah dewasa bentuknya tidak jauh berbeda ketika masih kecil. Ada juga daur hidup yang disebut metamorfosis. Metamorfosis yaitu tahapan perubahan bentuk yang sangat berbeda yang dialami oleh hewan sejak menetas sampai dengan dewasa. Jadi untuk metamorfosis ini antara masih kecil waktu hewan ya sampai dewasa itu ada perubahan bentuk yang signifikan jauh berbeda ya. Nah, seperti itu. Jika tidak mengalami bentuk yang jauh berbeda itu dinamakan tidak metamorfosis ya. Oke, langsung saja kita masuk ke sini sebagai contoh. Nah, di sini
kita jelaskan dari awal ya. Sebagian besar hewan mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Tanpa ya, tidak dinamakan metamorfosis. Contohnya adalah ayam, kucing, kambing, ikan, burung, dan juga kelinci. Daur hidup hewan tanpa metamorfosis tidak mengakibatkan perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Kata kuncinya adalah tidak ada perubahan bentuk yang sangat berbeda. Nah, seperti contohnya adalah ayam. Ayam menghasilkan anak ayam dengan cara bertelur, ya, menetas menjadi anak ayam. Nah, anak ayam ini berukuran kecil, berukuran halus ya. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya, anak ayam menjadi lebih besar dan memiliki bulu seperti induknya dan semakin panjang. Setelah dewasa, ayam berkembang biak dengan cara. Nah, antara anak ayam sampai dengan ayam dewasa itu tentunya tidak ada perubahan-perubahan bentuk yang sangat signifikan. Kita nanti akan membandingkan dengan hewan yang dengan metamorfosis. Nah, seperti itu. Untuk mempertajam contoh, di sini ada daur hidup kucing. Coba contoh kedua ini tanpa metamorfosis ya. Oke. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Setelah lahir, kucing tidak dapat bergerak lincah, masih berukuran kecil dan belum bisa makan sendiri dan menyusu pada induknya. Setelah 1 bulan kucing bisa mencari makan sendiri dan juga setelah dewasa atau menjadi lebih besar, kucing ini akan bisa lincah dan bisa melakukan hal-hal seperti memanjat dan juga lain sebagainya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan kucing ini tidak ada perubahan bentuk dari kecil sampai dengan dewasa. Tidak ada perubahan signifikan ya. Nah, dari kecil tetap kucing ya, anak kucing ini kucingnya tetap bentuknya seperti kucing, memang kucing ya. Nah, itulah contoh tanpa metamorfosis. Jadi bertumbuh masih anak-anak sampai dewasa itu masih memiliki struktur atau bentuk yang tidak yang. Nah, kita akan melihat contoh hewan dengan metamorfosis di sini. Ya. Daur hidup dengan metamorfosis adalah daur hidup sekelompok hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya. Nah, terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk yang bertahap hingga dewasa. Nah, ternyata metamorfosis ini ada dua, metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Oke, yang pertama metamorfosis sempurna dulu. Metamorfosis sempurna dialami oleh hewan yang pada saat lahir memiliki tubuh yang sangat berbeda sekali dengan induknya. Hewan ini harus melalui beberapa tahap untuk memiliki tubuh yang sama dengan hewan dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, nyamuk, katak, lengat, dan lalat. Nyamuk dan kupu-kupu memiliki 4 tahapan dalam daur hidup. Oke, kita saksikan ya. Di sini ada contoh tahapan nyamuk. Ini nyamuk pertama-tama nyamuk dewasa ya, bertelur di air, kemudian telur itu menetas menjadi jentik ya. Ini ya, jentik nyamuk lalu menjadi pupa, jenis kepompong ya, dan setelah itu akan menetas menjadi berubah ya, bukan menetas ya, ini karena tidak telur ya, akan berubah menjadi pecah menjadi nyamuk dewasa seperti ini. Jadi untuk yang metamorfosis ini tentunya bentuk dari ketika masih kecil ya sangat jauh berbeda dengan nyamuknya seperti ini, jentiknya seperti ini, bisa menjadi apa ini atau kepompong bisa menjadi nyamuk seperti itu. Sudah mulai paham ya perbedaan antara metamorfosis dan juga tidak metamorfosis.
Oke, berikutnya contoh kedua ya. Ini masih metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu ya. Sudah kita ketahui bersama, kupu-kupu memiliki perubahan yang luar biasa. Nah, kupu-kupu ini berawal dari telur. Telur berubah menjadi ulat, kepompong ya. Ini kepompong, ulatnya berubah menjadi kepompong jadi ya. Dan dari kepompong tersebut akan keluar ya, kita menjadi kupu-kupu dewasa yang warnanya sangat indah sekali dan kemudian akan telur. Inilah daur hidup dari kupu-kupu dengan metamorfosis seperti itu ya. Oke, berikutnya ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna ini seperti apa ya? Nah, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, hewan muda mirip dengan induknya, tapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Oke, jadi hewan ini dikatakan bermetamorfosis karena ada perbedaan bentuk dari yang masih kecil kemudian menjadi dewasa, itu ada perubahan bentuknya. Nah, tapi tidak ada perubahan yang sangat signifikan. Ini masih mirip, cuma ada bagian-bagian yang eh, belum terbentuk ketika masih kecil. Nah, contohnya apa, Pak? Contohnya capung, kecoa, jangkrik, belalang. Nah, di sini ada dua contoh, ada kecoa dan juga belalang. Kita amati satu persatu ya. Oke, ini untuk kecoa. Nah, oke. Nah, yang telurnya menjadi nimfa satu ya, nimfa dua, terus dewasa dewasa dua. Nah, ini tentunya ada beberapa ya, telur tas ya, terus jadi besar, baru ada yang namanya sayap. Ini sayapnya, jadi dari bentuknya masih kecil punya sayap, dan ketika sudah dewasa punya sayap seperti itu. Di contoh yang kedua ada belalang ya, belalang betina bertelur ya. Jadi anak belalang kecil ini dinamakan nimfa. Dan kita sebagai orang desa tentunya sering sekali melihat belalang ya. Kita masih melihat belalang yang tidak ada sayapnya. Lalu anak-anak tidak pernah melihat. Inilah yang dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Jadi ada sedikit kemiripan ketika masih kecil dengan yang dewasa. Kemiripan, tapi ada struktur tubuh yang belum terbentuk ketika masih kecil seperti itu. Nah, itulah penjelasan terkait dengan metamorfosis daur hidup tanpa metamorfosis, dengan metamorfosis, metamorfosis tidak sempurna, dan juga ada metamorfosis sempurna. Nah, dengan berbagai sumber informasi melalui gawai, gadget, ya, melalui Android ataupun yang lainnya, dan juga bantuan dari orang tua tentunya ya, silahkan anak-anak pelajari, anak-anak jelaskan, nah, pertanyaan ini, jelaskan tentang daur hidup dan metamorfosis, jelaskan perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis. Nah, jelaskan tahapan metamorfosis pada kata. Silahkan dicari, bisa lewat buku, bisa lewat internet ya. Jelaskan tahapan metamorfosis pada lala. Nah, dan terakhir gambaran metamorfosis pada kata. Silakan untuk anak-anak pelajari untuk meningkatkan kemampuan anak-anak, silahkan pakai buku yang tersedia atau pakai internet. Silakan untuk minta bantuan kepada saudara ataupun orang tua yang bisa ya. Terima kasih, saya rasa itu. Sampai jumpa lagi di channel 1001.
Untuk anak-anak semuanya, semoga selalu sehat dan bahagia. Dan Pak Dijukan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.